Jika kepahitan hidup menyerang, yakinlah bahwa masih banyak orang yang bekerja untuk kebaikan demi merajut dunia baru. Dalam kerendahan hati mereka, percayalah pada kebenaran yang paling mulia dan terindah, dan percayalah bahwa Tuhan sedang mengantarkan segalanya menuju pelukan kasih-Nya yang suci. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sapaan teduh kita, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan, atas kesempatan yang Tuhan berikan, atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami, dan bertemu lagi di dalam sapaan teduh GBKP Klasis Jakarta Kalimantan melalui channel YouTube ini. Bapak berkati kami, firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami pahami dan juga dapat kami terima, aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kami. Berkata-katalah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang menjadi ayat renungan kita diambil dari kitab 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15a. Kami bacakan bagi kita sekalian. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Salam dan selamat hari Natal bagi kita sekalian. Kitab 1 Timotius merupakan surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, yang pada saat itu sudah menjadi pemimpin di jemaat di Efesus. Di surat ini, khususnya di pasal 1, merupakan juga satu kesaksian Rasul Paulus tentang bagaimana Allah bekerja di tengah-tengah kehidupannya, tentang bagaimana Allah menunjukkan cinta kasih-Nya kepada Paulus pada saat itu. Saudara, jika kita lihat bagaimana latar belakang Paulus, bahwa dulu Paulus itu bernama Saulus. Ketika dia belum bertemu dengan Tuhan, dia bernama Saulus, seseorang yang berdosa, seorang yang penghujat, penganiaya, seseorang yang hidupnya menentang tentang pemberitaan Injil. Tetapi ketika Tuhan menunjukkan dirinya kepada Paulus, dia mengubah namanya menjadi Paulus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa ada perubahan total di tengah-tengah kehidupan Paulus, saudara. Jadi yang ada perubahan, transformasi, ya bisa kita katakan itu. Ada transformasi dari Saulus menjadi Paulus ketika perjumpaan Tuhan dengan Paulus itu sendiri, yaitu dari dia seorang yang penganiaya, penghujat, menjadi seorang yang pendoa. Dari seorang yang kejam, penganiaya, dia berubah menjadi seorang yang pengasih. Dan dari seorang yang menentang Injil, tetapi sekarang menjadi orang yang paling setia
di dalam pemberitaan Injil. Jika kita lihat belajar kisah balik dari perjalanan kehidupan Paulus, bahwa orang yang bertemu dengan Tuhan itu akan mengalami perubahan di tengah-tengah kehidupannya, yaitu perubahan yang lebih baik. Sehingga Paulus katakan atas kasih karunia dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Sehingga jika kita pahami kasih karunia, dan pada saat ini kita masuk ke dalam bulan Desember, minggu-minggu Natal, perayaan-perayaan Natal menyambut kedatangan kelahiran Sang Juru Selamat Yesus Kristus, adalah juga bukti dari cinta kasih Allah kepada dunia dan kepada kita. Sehingga Natal menjadi momen kita untuk mengubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik, karena kita telah menerima dan merasakan cinta kasih Allah. Harapan saudara bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan itu memberikan kita awal yang baru, harapan yang baru, sifat yang baru, kekuatan baru, dan sudut pandang yang baru, dan juga masa depan yang baru. Dan juga saudara, kedatangan Mesias ke tengah-tengah dunia, bahwa dia menunjukkan cinta kasih itu, karena Allah memahami bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan cinta kasih. Sehingga seorang yang bernama Martin Luther King, yaitu seorang pendeta dari Amerika, pernah mengatakan, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Karena kasih memiliki kekuatan yang sangat besar dan luar biasa. Allah karena begitu besar cinta kasihnya akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan itu adalah Yesus Kristus. Dan pengorbanan Yesus Kristus sangat luar biasa, yaitu dia merelakan hidupnya, merelakan dirinya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Pengorbanan yang sangat luar biasa, dan dia tidak pernah meminta imbalan apapun kepada kita. Jadi saudara, momen Natal ini adalah momen perjumpaan kita dengan Tuhan. Jadi melalui kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini adalah bukti dari cinta kasih Tuhan itu. Seharusnya momen Natal juga menjadi momen kita untuk mengubah hidup menjadi pribadi yang lebih baik. Natal bukan hanya sebatas seremonial peribadahan, tetapi Natal adalah momen kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari jangan mengeraskan hati kita, tetapi mari terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara yang terkasih, ketika kita hidup di dalam Kristus, yang perlu kita lakukan adalah menyatakan kasih itu. Dan menyatakan kasih itu. Jadi kasih itu bukan hanya sebatas retorika kata-kata yang indah, tetapi kasih itu terlihat dari perbuatan yang nyata. Selamat Natal bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih atas firman Tuhan yang menjadi resapaan teduh kami, renungan kami pada saat ini. Berkati kami dan tetap ajari kami Tuhan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu, bahwa kelahiran Tuhan Yesus ke dunia adalah bukti dari cinta kasih-Mu. Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan juga rindu
dan tetap berusaha untuk bisa menunjukkan cinta kasih itu di tengah-tengah kehidupan kami, kepada keluarga, kepada sesama kami manusia, dan kepada dunia ini. Mari Tuhan ajari, bimbing kami dan kuatkan kami, supaya kami juga tetap bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan cinta kasih itu di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami GBKP Runggun Cililitan. Tuhan berkati dalam perayaan-perayaan Natal di tengah-tengah Runggun GBKP Cililitan, panitia BP Runggun, pendeta, pertua diakan, pengurus kategorial, pengurus PJJ, semuanya kami serahkan dalam pengasihan Tuhan, dan juga jemaat Tuhan di GBKP Runggun Cililitan. Semoga Tuhan berkati selalu di dalam setiap kehidupannya, baik pada saat ini mungkin juga ada yang sedang sakit, sedang bergumul dalam sakit penyakit, dan juga mungkin ada yang bergumul dalam pergumulan-pergumulan yang lain. Bapa, kiranya Tuhan yang selalu membimbing, mengarahkan, dan memberikan pertolongan kepada mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang setia dalam channel YouTube GBKP Klasi Jakarta Kalimantan. Di channel Sapaan Teduh ini, Tuhan berkati kami, Tuhan ajari kami, bimbing kami, dan juga tetap kiranya cinta kasih Tuhan mengalir tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami juga dapat mempersaksikan cinta kasih Tuhan itu ke tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, ini doa, harapan, dan permohonan kami. Kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kita doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian.